Shalom saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami di Gideons dalam renungan dan doa harian Kristen. Senantiasa kita dapat saling membangun, kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kami percaya hari ini lawatan Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan, damai Tuhan mengalir dalam hidup kita nikmati senantiasa. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi-Mu ya Tuhan, untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Sungguh Kau begitu baik, Kau menaruhkan pada hati kami, pada jiwa kami kerinduan, kehausan untuk boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan kami senantiasa dapat menikmati kebenaran firman Tuhan, dan kami renungkan siang dan malam menjadi bekal dan pedoman kami. Kami siap mendengarkan, kami siap menikmati kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, bahkan akal budi, dan dengan sukacita kami boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini dalam renungan harian kita akan belajar untuk boleh datang dengan segera kepada Tuhan. Datang dengan cepat, datang dengan tidak menunda-nunda. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah datanglah segera kepada Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita karena kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19, demikian kebenaran firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saya bacakan kembali. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah sangat tidak mudah ketika seseorang ingin menyelidiki, mengintrospeksi diri sendiri terkait atau menyangkut tentang kejujuran, yang merupakan unsur utama dalam kita melakukan evaluasi diri kita. Ini menjadi suatu kendala yang besar bagi kita. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? Biasanya kita menilai orang lain, yang biasanya kita melihat-lihat orang lain, yang biasanya kita menggali-gali orang lain. Kini kita harus menggali diri kita, mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Karena adanya keakuan yang besar pada kita, kesombongan diri, kemunafikan, atau keengganan untuk kita boleh berubah. Terlalu nyaman kita berada di zona nyaman kita. Tidak begitu banyak orang Bapak Ibu Saudara yang mau melihat dirinya, berkaca, introspeksi diri Bapak Ibu Saudara tentang kondisi hatinya. Karena apa? Karena hal ini membutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin kita sudah pernah melakukannya, terpujilah Tuhan. Berarti ada kerendahan hati bagi kita. Ketika kita belum melakukannya hari ini, kita akan belajar tentang itu. Seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutupi hati kita dengan berbagai upaya Bapak Ibu Saudara. Agar apa? Agar orang lain tidak mengetahui sebenarnya bagaimana kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan mari kita belajar Bapak Ibu Saudara dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daud, yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan, yang tidak pernah berhenti datang kepada Tuhan, merendahkan hatinya, datang kepada Tuhan, agar ia senantiasa menyelidiki hatinya. Bahkan Daud berkata dalam Mazmur 139 ayat 23, selidiki aku ya Allah,
dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Itu adalah perkataan atau seruan Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Karena semua apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita, itu berasal dari hati, dari pikiran kita. Termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, ataupun perbuatan dosa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, apakah kita telah menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Apakah kita sedang memikirkan kejelekan orang lain, atau sebaliknya? Ataukah kita sedang merancangkan kejahatan di dalam hati kita? Itu mari kita pertanyakan Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita melakukan nasihat Paulus seperti dalam Kolose 3 ayat 2? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, hati kita ibarat sehelai kanvas Bapak Ibu Saudara, yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan ke atasnya. Demikian juga seperti selembar kertas. Bagaimana kita menulis di sana coretan-coretan apa yang kita lakukan. Seperti baju putih yang bersih, noda sedikit saja yang menempel Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihatnya. Impian dan keinginan hati manusia ibarat catnya. Dan apabila kita menyapukan kuas iman dan mulai mengecat di atas kanvas hati kita, di atas kertas hati kita yang bersih tadi, yang putih tadi, yang terwujudlah apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman dan tindakan kita. Apa yang seharusnya ada dalam pikiran kita? Kita boleh baca dalam Filipi 4 ayat 8. Dan bila hati kita Bapak Ibu Saudara masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, dalam segala jenis kejahatan, kita baca dalam Matius 15 ayat 19, ketakutan, kekhawatiran, dan juga kedegilan Bapak Ibu Saudara, datanglah segera kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur, mohonlah agar Tuhan boleh menyelidiki setiap hati kita, maka Dia pasti sanggup memulihkan kita. Jangan kita berkata kita adalah orang yang tidak khawatir. Kita adalah orang yang tidak takut sama sekali dengan kehidupan kita, dengan perjalanan, dengan hari-hari yang boleh kita lewati. Dan kita bukanlah orang yang jahat, yang memiliki hati yang lembut. Kita mulai belajar bercermin kepada firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya kita dalam hari-hari kita. Kita bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Apa sebenarnya yang telah kita perbuat selama ini? Seperti kertas yang bersih tadi, apa sebenarnya yang sudah kita tulis di sana, kita coret di sana? Seperti kain yang bersih tadi, apa sebenarnya yang sudah kita percikkan ke sana? Masihkah tetap bersih, atau mungkin sudah berubah warna dengan berbagai warna Bapak Ibu Saudara? Kita mulai datang kepada Tuhan, mengakui dengan jujur. Tandanya kita rendah hati Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan, bahkan ketika kita takut, ketika kita khawatir dalam hari-hari kita datang kepada Tuhan untuk mengakuinya. Kita datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, karena selama ini aku khawatir tentang masa depanku, aku khawatir tentang hari-hariku, perjalananku di tengah-tengah dunia ini. Padahal setiap hari Tuhan telah menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Kebaikan-kebaikan Tuhan mengikuti kita setiap hari Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan selalu baru. Kita boleh menghirup udara segar, berkat Tuhan. Bagaimana orang-orang Bapak Ibu Saudara di rumah sakit sana yang merindukan kesehatan, yang merindukan melihat keluarganya menghirup udara segar tanpa sakit penyakit. Bagaimana dengan kita yang sehat? Ketakutan, kekhawatiran, kedegilan dalam hidup kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita akui ketika kita khawatir,
tentang hari-hari kita, tentang bagaimana Tuhan mencukupkan segala keperluan anak-anak Bapak Ibu Saudara, keperluan keluarga, masa depan, impian, cita-cita anak-anak Tuhan yang ingin berkuliah di universitas yang bagus, mendapatkan pekerjaan yang baik pula, memiliki keturunan. Bagi anak-anak Tuhan yang belum memiliki keturunan, mendapatkan pekerjaan. Bagi anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, disembuhkan oleh Tuhan sakit penyakit. Bagi anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran itu bawa kepada Tuhan. Akui. Bilang kau takut, akui kepada Tuhan. Bilang kau sering khawatir, akui kepada Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang rendah hati. Kita izinkan Tuhan menyelidiki hati kita seperti Raja Daud. Dia pasti sanggup. Yesus pasti sanggup memulihkan keadaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh kami nikmati dalam hari-hari kami, dalam renungan harian pada kesempatan hari ini. Kami mau belajar untuk boleh merendahkan hati kami, bercermin terhadap kebenaran firman Tuhan, mengundang Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk boleh melihat, menyelidiki hati kami ya Tuhan. Jangan ada kesombongan pada kami, agar ketika kami Tuhan khawatir dalam hidup ini, agar ketika ketakutan ada dalam hidup kami, kedegilan ada dalam hidup kami, benar-benar kami dipulihkan ketika kami datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati kami, mengakui dan mengizinkan Tuhan untuk boleh melihat, menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Maka kami dipulihkan, kami diubahkan, kami diberkati oleh Tuhan. Doa-doa kami yang belum terjawab akan dijawab oleh Tuhan, oleh karena kerendahan hati kami. Oleh kami datang kepadamu, berseru, bersandar, dan berserah kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan renungan bersama dengan kami. Biarkan kami bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini akan kami dapat renungkan siang dan malam, menjadi bekal bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi senjata pedoman bagi kami untuk boleh menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan rancangkan untuk kami dapat nikmati dalam hari-hari kami. Terpuji, termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Jika saudara terberkati dengan renungan harian yang disampaikan oleh The Gideons, mari tekan tombol subscribe untuk dapat berlangganan mendengarkan renungan setiap harinya yang boleh disampaikan oleh The Gideons. Kita bertumbuh bersama-sama, menikmati, merasakan kasih kemurahan Tuhan. Dan jangan lupa untuk boleh membagikan renungan ini ke semua media sosial Bapak Ibu Saudara, untuk memberkati anak-anak Tuhan yang berada di luar sana, bahkan yang belum mengenal Tuhan, untuk senantiasa kabar baik ini sampai kepada mereka, untuk kita dapat sama-sama mengandalkan Tuhan, dan kita boleh sama-sama dipulihkan oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.